Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, Minggu Eksaudi. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-20, dimulai dari ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang menyembuhkan orang sakit. Alkitab secara khusus keempat Injil sangat jelas memberitakan bahwa menyembuhkan orang sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini selain daripada mengajar dan berkhotbah. Pamalupon na marsahit gabesongon bagian na sotar sirang doi sian pakkobasion itu hata Yesus di tonga-tonga ni portibion. Pelayanan penyembuhan itu sendiri menyatu dengan pemahaman Yesus tentang misinya sebagai seorang Mesias. Di mana pada masa-masa awal pelayanannya, Yesus menerapkan tulisan dari kitab Yesaya, pasal yang pertama ayat 1-2, bagi dirinya sendiri yang menyaksikan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan berkaitan dengan misi Yesus ini sendiri, Injil Matius pasal 9 ayat 35 pun jelas menyaksikan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jemaat yang terkasih, berkaitan dengan hal ini yang pasti, ada banyak orang yang terberkati melalui kehadiran Yesus, melalui pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa ada pula yang tidak menyukai, bahkan menolaknya, bahkan yang menuduh Yesus sebagai tukang sihir. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 12 ayat 23 sampai ayat yang ke-24, ketika di satu sisi ada banyak orang yang takjub melihat Yesus, karena dia berhasil menyembuhkan seorang yang kerasukan setan yang membuatnya menjadi buta dan bisu, namun akhirnya dapat melihat dan berbicara. Di satu sisi ada banyak orang yang takjub, tapi di sisi lain
Justru ada orang yang mencela Yesus dengan mengatakan, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Bentuk perilaku yang tidak menerima dan menghargai, yang tidak mensyukuri apa yang baik itu yang Yesus hadapi di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah kehidupannya, dan itu pula yang bisa kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Benarlah perkataan yang mengatakan saburju-burju ni jolma, saya dong do nama kasogohon, sajukat-jukat ni jolma, saya dong do nama ngapini. Namun teladan yang luar biasa yang diberikan Yesus kepada kita, bahwa kebencian, penolakan terhadap dirinya tak pernah menghentikannya untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini dengan berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan orang sakit. Dan pastinya hal ini pula yang membuat berita tentang Yesus dengan cepat tersebar ke seluruh negeri pada saat itu. Karena setiap orang yang memberkati dengan kehadiran Yesus, pastinya mereka memberitakan tentang Yesus yang didorong oleh rasa sukacita sekali lagi karena merasa diberkati dengan kehadiran Yesus. Jemaat yang terkasih Kristus, berita tentang kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan orang sakit. Hal ini juga yang menjadi bagi banyak orang sehingga datang kepadanya, keluarga, ale-ale nama buan naka namar sakitna. Bahkan orang sakit itu sendiri pun datang kepada Yesus. Termasuk kisah dua orang buta yang diberitakan melalui nats kita pada sini. Di awal nats kita ini jelas diberitakan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, seolah-olah tidak mau melewatkan kesempatan untuk melihat, untuk berjumpa dengan Yesus. Sekalipun jika berbicara tentang motivasi atau yang mendorong orang banyak untuk mengikuti dia, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Ay terbatas duhita jolma, maboto na di rohani dongata jolma, aliyanggo tuhatay, didudo sahat tu roha perbagason. Karena itu, dengan begitu cepatnya nama Yesus tersebar ke seluruh kota dan desa, membuat dua orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan itu pun lewatkan kesempatan. Yaitu ketika mereka mendengar bahwa Yesus melewati tempat itu, mereka pun berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Jemaat yang terkasih, kebutaan yang mereka alami pastinya membuat mereka tidak dapat melihat di manakah posisi Yesus yang tengah lewat itu. Kebutaan yang kedua orang buta itu alami tentunya membuat mereka sulit untuk menembus khalayak ramai. Karena di samping tidak adanya keluarga yang membawa, yang mendampingi, ditambah pula orang banyak yang menegur mereka dan meminta mereka untuk diam. Benar bahwa pada masa itu ada banyak orang yang mempunyai motivasi dan kepentingan untuk berjumpa dengan Yesus. Akan tetapi mereka tidak mampu berempati melihat penderitaan kedua orang buta itu. Bukannya menolong orang buta itu untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Sebaliknya orang banyak itu justru meminta mereka berdua untuk diam. Kalau kita perhatikan di ayat 31 dalam nats kita ini jelas disebutkan. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Kata diam dalam terjemahan King James Version menggunakan kata rebuke yang diterjemahkan dengan orang banyak itu melarang dengan keras, memarahi kedua orang buta itu untuk tidak terus berseru kepada Tuhan. Teguran yang disampaikan orang banyak itu adalah gambaran dari tantangan yang dihadapi oleh kedua orang buta itu.
Namun oleh kedua orang buta itu, tantangan itu tak melemahkan semangat mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Larangan itu tak membuat mereka menyerah kepada keadaan. Karena jangankan teguran orang dua buta itu, bahkan kebutaan secara jasmani pun bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk melangkah dan berseru kepada Yesus. Semakin mereka dilarang, semakin mereka kuat berseru kepada Tuhan. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Jemaat yang terkasih, saya yakin bahwa kedua orang buta itu pastinya mengumpulkan tenaga agar bisa berseru dengan kuat di tengah khalayak ramai itu. Sebagai pengemis di pinggir jalan, kita bisa bayangkan bahwa mungkin pada saat itu mereka juga belum makan. Karena itu mereka membutuhkan banyak energi untuk bisa berseru dengan kuat, memanggil nama Yesus. Dengan kesungguhan melewati segala rintangan. Sekalipun orang banyak itu tidak peduli. Tapi kedua orang buta itu yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli dengan penderitaan mereka. Tuhan yang pastinya mendengarkan seruan mereka. Dan benar demi mendengar seruan kedua orang buta itu, Yesus berhenti dan memanggil mereka. Artinya Yesus mendengarkan seruan mereka dan menyapa mereka dengan bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Jawab kedua orang buta itu, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Kalau Yesus menyampaikan pertanyaan itu, apa yang harus kuperbuat? Ini merupakan pertanyaan yang begitu menghormati kedua pengemis buta itu. Tuhan menghargai apa yang tidak dihargai oleh dunia ini. Tuhan menyambut apa yang tidak disambut oleh dunia ini. Tuhan berempati sekalipun orang banyak itu tidak berempati terhadap kedua orang buta itu. Dan akhirnya kalau kita melihat di ayat terakhir dalam nats kita ini dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jemaat yang terkasih, Yesus bertindak karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan yang dialami, yang lebih dipahami sebagai perasaan empati atas penderitaan yang mendalam. Ketika orang banyak itu menegur kedua orang buta itu bukti bahwa mereka tidak berempati terhadap mereka. Tapi Yesus justru menunjukkan rasa empatinya. Dan ini yang mengubah kehidupan kedua orang buta itu yang tidak melihat, akhirnya melihat, bahkan setelah dapat melihat, mereka mengikuti dia. Mereka meninggalkan kehidupan lamanya sebagai pengemis, peminta-minta. Namun ketika mata mereka telah dapat melihat, seketika itu pula mereka pergi mengikuti Yesus. Firman Tuhan pada minggu Eksaudi ini, selain meneguhkan hati kita, juga mengingatkan kita bahwa Tuhan sesungguhnya tidaklah pernah mengabaikan seruan kita. Karena Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang peduli dengan penderitaan kita. Tuhan yang peduli dengan kesulitan kita. Tuhan yang peduli dengan keterbatasan kita. Tuhan yang peduli dengan kelemahan kita. Ketika dunia hanya bisa mencela keterbatasan kita, ketika dunia hanya bisa mencela kelemahan kita, namun Tuhan melalui kuasa-Nya sanggup menolong kita untuk bangkit. Karena itu jemaat yang terkasih, jangan biarkan dunia ini dengan segala tantangan dan rintangannya menghentikan langkahmu, seruanmu, doa-doamu, harapanmu, dan kerinduanmu. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada. Benar bahwa pandemi COVID-19 ini belum berlalu dari muka bumi ini. Namun semuanya itu jangan pernah menghentikan semangat kita. Jangan pernah menghentikan seruan kita. Jangan pernah menghentikan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena kita yakin semuanya ini pasti akan berlalu.
Melalui nama minggu ini Eksaudi, dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Saya tangihon masuaraku ali Jehovah. Lamar situ tu mahita pasahaton pangiduat tatu Tuhan. Tanpa ragu, tanpa pernah menjadi lemah. Karena kita merasa doa-doa kita belum terjawab. Eksaudi tangihon masuaraku, dan Tuhan pasti akan mendengarkan seruan kita, mendengarkan doa-doa kita. Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktu Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan tidak ada yang luput dari perhatiannya. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Amin, kita berdoa.